Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingatkan untuk saling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan kita maupun dengan amal perbuatan kita. Baik amal perbuatan, amalan hati maupun amalan anggota badan. Marilah realisasi dari syukur kita itu kita wujudkan dengan perkataan, dan juga dengan perbuatan hati dan juga perbuatan anggota badan, agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya dan tetap memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah mahal harganya. Manakala kita tidak bersyukur atas hidayah yang Allah berikan kepada kita, maka dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan kita dari hidayah tersebut. Wal'iyadzubillah min dzalik. Jangan sampai kita masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala memalingkan mereka. Tatkala mereka memiliki keinginan untuk berpaling dari agama Allah, berpaling dari ketaatan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sekalian memalingkan mereka dari agama Allah, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita syukuri nikmat hidayah ini, taufik dari Allah Subhanahu wa taala ini, untuk tetap berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan di antara ketaatan yang terbesar yang kebanyakan kaum muslimin, kebanyakan manusia saat ini meninggalkannya adalah talabul ilmi, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah dasar sebab utama dari penyimpangan yang ada dalam umat ini, yaitu malas untuk belajar, malas untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal di zaman sekarang ini fasilitas media untuk belajar agama Islam sangat banyak sekali, tinggal mau atau tidak. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah. Pelajaran-pelajaran yang penting untuk seluruh umat, karya Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Dan kita membaca dari syarah atau penjelasan Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan tafsir surat-surat pendek.
Dan kita sampai pada pembahasan tafsir surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar, ya. Surat yang pendek, ya. Surat yang pendek, akan tetapi syarat penuh dengan makna, penuh dengan faidah, ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar, para ulama berselisih pendapat tentang apakah surat Al-Kautsar ini termasuk golongan surat Makkiyah, surat yang diturunkan kepada Nabi SAW sebelum hijrah ke Madinah, ataukah surat Al-Madaniyah, ya. Al-Madaniyah yaitu surat yang diturunkan kepada Nabi SAW setelah beliau hijrah ke Madinah. Maka para ulama sebagian mereka berpendapat ini surat Makkiyah, sebagian yang lainnya berpendapat surat Al-Kautsar ini adalah surat Madaniyah, ya. Di antara yang berpendapat surat ini adalah surat Makkiyah adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian Muqatil dan yang lainnya. Adapun para ulama ahli tafsir yang berpendapat bahwasanya surat ini adalah surat Madaniyah, mereka adalah Ikrimah, Mujahid dan Qatadah, ya. Maka ulama ahli tafsir berselisih pendapat apakah surat ini termasuk surat Makkiyah ataukah surat Madaniyah. Sebagian mereka mengatakan Makkiyah, sebagian yang lainnya mengatakan Madaniyah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainaka al-kautsar. Kami telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad, al-kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepada engkau, wahai Muhammad, al-kautsar. Apa itu al-kautsar? Akan dijelaskan nanti insyaallah. Fashalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah juga untuk Rabbmu. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, sungguh orang yang memusuhimu, orang yang membencimu, sungguh dialah orang yang terputus. Apanya yang terputus? Insyaallah nanti akan ada penjelasannya. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, beliau mengatakan, fi hadhihi surah dzikru minnatillahi subhanahu ala nabiyyihi wa mustafahu. Di dalam surat ini, surat Al-Kautsar ini, ada penyebutan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dan manusia pilihannya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi an a'tahu al-kautsar, yaitu dengan memberikan kepada beliau al-kautsar, memberikan kepada Nabi Muhammad al-kautsar, ay al-khairal azima wal fadlal amim, ya. Yaitu kebaikan yang sangat agung, yang sangat besar, dan keutamaan yang sangat luas, keutamaan yang sangat banyak, ya. Kebaikan yang sangat besar, sangat agung, dan keutamaan yang sangat banyak yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa min dzalikum, ya,
Di antara kebaikan yang sangat besar dan keutamaan yang sangat banyak itu an-nahrul ladzi yamunnullahu subhanahu wa ta'ala bihi ala nabiyhi yaumal qiyamah. Di antara kebaikan yang besar ya, dan keutamaan yang sangat banyak itu adalah sungai yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Ya. Sungai yang Allah berikan, Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Wa kadzalikal haudu al-mawrud. Begitu juga al-haudul mawrud, telaga yang akan didatangi oleh para umat beliau. Ya, telaga beliau, telaga Rasulullah SAW yang akan didatangi oleh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr beliau mengatakan bahwa yang dimaksud Al-Kautsar di sini maknanya umum, yaitu kebaikan yang sangat besar ya, dan juga keutamaan-keutamaan yang banyak yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di antara kebaikan yang besar dan keutamaan yang banyak itu adalah sebuah sungai ya, sungai di surga ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ya. Dan di antaranya pula adalah telaga Al-Haud ya, yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nukulkan ya, hal ini ya selaras juga dengan perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau memaparkan ya salah satu pendapat dari ulama tafsir tentang makna Al-Kautsar ini ya. Beliau mengatakan qaulal Mujahid huwal khairul katsir fid dunya wal akhirah ya. Yang dimaksud Al-Kautsar dalam ayat ini adalah kebaikan yang banyak yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW baik di dunia maupun di akhirat. Jadi bukan hanya di akhirat saja, tapi juga di dunia yang Allah berikan kepada beliau. Ya. Dan di antara kebaikan yang besar yang banyak yang diberikan kepada Nabi SAW dan tidak diberikan kepada manusia yang lainnya, para nabi yang lainnya. Di antaranya adalah apa yang disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Saya diberikan 5 hal. 5 hal yang tidak ada seorang nabi pun yang diberikan 5 hal ini. Tidak ada seorang nabi sebelumku yang diberikan 1 atau lebih dari 5 hal ini. Apa 5 hal tersebut? Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahr. Yang pertama, keutamaan kebaikan yang besar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada para nabi yang lainnya sebelum beliau. Yang pertama adalah saya ditolong oleh Allah dengan masuknya rasa takut ke dalam hati-hati para musuh Allah 1 bulan sebelum berperang. Ya, ketika akan berperang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, maka Rasulullah SAW ditolong oleh Allah dengan Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati-hati para musuh Allah, orang-orang kafir itu 1 bulan sebelum
perang itu terjadi, sudah takut duluan. Belum perang sudah takut duluan. Dan jaraknya lama, 1 bulan. Sampai peperangan pun ya, seperti itu, mereka takut. Ya. Ini kekhususan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, nikmat yang besar yang diberikan kepada Nabi SAW dan tidak diberikan kepada para nabi yang sebelum beliau. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Yang kedua adalah bumi dijadikan untukku dalam keadaan suci, ya, dan sebagai tempat sujud. Masjidan wa tahura. Boleh bumi manapun dipakai untuk sujud, yaitu untuk sholat, ya, dan bumi itu suci, ya. Jadi bumi diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW boleh dipakai untuk sholat manapun tempatnya, ya, kecuali yang dikhususkan oleh hadis yang lainnya, ya, seperti kuburan dan toilet atau kamar mandi, ya. Dan bumi itu, yaitu debunya itu suci, maksudnya bisa dipakai untuk tayamum, ya. Yang mana ini kekhususan yang diberikan Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya. Dan tidak diberikan kepada para nabi yang lainnya. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka siapapun, ya, seseorang dari umatku yang mendapati waktu sholat, maka adalah dia sholat dimanapun dia berada, ya, di bumi manapun dia berada, silahkan sholat. Bagaimana kalau tidak mendapatkan air? Ya kan ada debu sehingga dia bisa bertayamum. Sehingga ini kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita dan kepada umat beliau, ya. Sehingga ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW ini memudahkan umatnya untuk mendapatkan pahala sebesar-besarnya. Peluang untuk mendapatkan pahala itu lebih terbuka lebar, lebih mudah, lebih banyak. Kesempatannya lebih besar, ya, lebih besar. Dengan melakukan, ya, amalan yang ringan, ya, diantaranya adalah dengan melakukan amalan yang ringan, pahalanya besar pada waktu-waktu tertentu misalnya. Dan begitu juga ini, kesempatan untuk melakukan sholat dipermudah dimanapun silahkan, ya, kecuali yang dikecualikan oleh dalil yang lainnya, yaitu kuburan dan kamar mandi atau toilet, ya. Dan boleh menggunakan debu untuk bersuci kalau tidak mendapatkan air, ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan sholat, ya. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan sholat, ya. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, uhillat liyal ghanaim. Ya, salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada para nabi yang lainnya adalah dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Harta rampasan perang halal untuk Rasulullah SAW dan umatnya, ya. Yang mana terdahulu, pada umat-umat yang terdahulu tidak halal, tidak boleh harta rampasan perang itu diambil setelah peperangan terjadi, ya. Kemudian yang keempat, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi kaffatan. Nabi yang sebelumku itu diutus kepada kaumnya secara khusus, kepada kaumnya saja, di daerahnya saja. Wa bu'itsu ila an-nasi kaffatan. Adapun aku diutus untuk seluruh alam, kepada seluruh alam, ya. Bukan hanya kaum beliau saja, orang-orang Arab saja, tidak, tapi semuanya, ya, semuanya. Diperkuat dengan firman Allah SWT, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmah lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Itu untuk alam semesta semua,
bukan hanya untuk orang-orang Arab saja. Jadi syariat beliau itu untuk seluruh alam semesta, yaitu yang dibebani oleh syariat, ya, manusia dan jin, ya, dan bukan hanya untuk orang-orang Arab saja, ya. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan sebagian syariat ini hanya khusus untuk orang-orang Arab saja, maka tertolak, ya, tertolak dengan hadis ini dan juga dengan dalil-dalil yang lainnya di antara ayat yang tadi saya bacakan. Kemudian yang kelima, wa utitu asy-syafa'ata. Kemudian yang kelima, dan saya diberikan syafaat, syafaatul uzma, ya, syafaat yang ketika itu para manusia semuanya berkumpul di padang mahsyar, mereka menunggu pengadilan Allah, hisabnya Allah, semuanya menunggu, lama menunggu. Akhirnya mereka tidak sabar dan mendatangi, ya, para nabi dan rasul, ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai Nabi Isa gak bisa juga memberikan syafaat untuk meminta kepada Allah agar segera diadili, ya, mereka semuanya itu. Maka kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau meminta kepada Allah SWT, dan akhirnya dimulailah al-hisab, dimulailah, ya, perhitungan amal. Itu syafaatul uzma yang tidak diberikan kepada para nabi yang lainnya kecuali kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik, itu 5 hal, ya, 5 hal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala khusus untuk Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan itu agungnya, tingginya derajat beliau, ya, dan tidak diberikan kepada para nabi yang lainnya. Nah, ini termasuk dalam makna al-kautsar di sini. Kebaikan yang banyak yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih di al-kautsar, ya. Itu diantara, ya, ulama yang mengatakan bahwa al-kautsar itu maknanya umum. Pokoknya kebaikan yang sangat banyak, apapun itu di dunia maupun di akhirat, itu masuk dalam cakupan makna al-kautsar, ya. Memang al-kautsar itu berasal dari kata al-kathrah yang artinya banyak, yang artinya banyak, ya. Sehingga sebagian ahli tafsir mengatakan umum, ya, sesuatu kebaikan yang banyak yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi sebagian ulama yang lainnya, ahli tafsir yang lainnya mengatakan bahwa al-kautsar ini khusus maksudnya, bukan umum, ya. Ada maksud tertentu. Inna a'tainaka al-kautsar. Ini al-kautsar di sini khusus, ya, bukan umum. Ini sebagian, ya, pendapat para ahli tafsir yang lainnya, ya. Di Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ada 16 pendapat para mufassir yang mentafsirkan apa sih Al-Kautsar itu. Apa sih Al-Kautsar itu? Masing-masing menentukan, ya, menentukan ini. Tidak secara umum kebaikan yang sangat banyak, tidak begitu, tapi menentukan secara ta'yin, secara spesifik. Maksud Al-Kautsar adalah ini atau ini atau ini. Ada sampai 16 pendapat yang dimaksud dengan Al-Kautsar, ya. Di antaranya ada yang mengatakan Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai di surga. Ada yang mengatakan lagi Al-Kautsar itu adalah haud, telaga Nabi SAW yang ada di padang mahsyar. Ada yang mengatakan lagi Al-Kautsar itu adalah Al-Quran yang diberikan kepada Nabi SAW, ya. Ada yang mengatakan lagi Al-Kautsar itu adalah nubuwah dan kitab, yaitu kenabian beliau dan Al-Quran itu sendiri. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu syafaatul uzma, ya. Dan yang lainnya sampai 16 pendapat, ya, sampai 16 pendapat, ya. Akan tapi kemudian Imam Al-Qurtubi beliau menutup perkataan beliau dengan di antara 16 pendapat para ahli tafsir ini yang paling masyhur, yang paling kuat ada 2.
Ada dua, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Kautsar ini adalah nahrun fil jannah, yaitu sungai yang ada di surga. Jadi Al-Kautsar ini adalah nama sungai yang ada di surga. Ya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis, ya, bahwasanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau bersabda, Al-Kautsar nahrun fil jannah. Hadis riwayat Tirmidzi. Al-Kautsar adalah sungai di surga. Ya. Hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Riwayat Tirmidzi. Baik, ini pendapat yang pertama. Ada dalilnya. Ya, ada hadisnya bahwa yang dimaksud Al-Kautsar di sini adalah sungai di surga. Baik. Kemudian pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan Al-Kautsar di sini adalah haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mauqif. Yaitu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di mauqif, tempat para manusia berdiri, yaitu di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Ya, bukan di surga. Yaitu haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di padang mahsyar. Ya. Hal itu berdasarkan hadis juga, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau, ya, bersama para sahabatnya, beliau bertanya kepada mereka, atadruna mal kautsar? Tahukah kalian apa itu al-kautsar? Maka para sahabat menjawab, qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jalla. Nah, sungguhnya Al-Kautsar itu adalah sungai yang Allah, yang Rabbku janjikan untukku. Ya, sungai yang Rabbku, yaitu Allah, janjikan untukku. Alaihi khairun katsir. Ya. Ada kebaikan yang sangat banyak di dalam sungai tersebut. Huwa haudun. Sungai itu adalah haudun, yaitu telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat kelak. Telaga yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat kelak. Aniyatuhu adadun nujum. Bejananya, tempat atau bejana, ya, tempat air, ya, untuk mengambil air itu adadun nujum, ya, banyaknya sebanyak bintang yang ada di langit. Artinya sangat banyak sekali bejana atau gayung atau tempat untuk mengambil air untuk meminum dari telaga Al-Kautsar ini kata beliau, jumlahnya seperti jumlah bintang yang ada di langit. Artinya sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Artinya umatnya yang sangat banyak itu, ya, itu akan mengambil bejana tersebut dan digunakan untuk minum masing-masing. Ya. Dijelaskan bahwa setiap orang, ya, itu akan mengambil satu bejana dan tidak dipakai oleh orangnya setelahnya. Ya, satu bejana itu untuk dia saja. Ya, yang lainnya, orang yang lainnya pakai bejana yang lainnya. Ya, karena memang jumlah bejana tersebut, ya, tempat untuk ngambil air itu, ya, sangat banyak sekali, ya, sehingga cukup untuk seluruh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan diriwayatkan tentang sifat air yang ada di telaga Rasulullah SAW tersebut. Ya. Beliau SAW mengatakan bercerita tentang sifat air yang ada dalam telaga tersebut. Beliau mengatakan, ma'uhu abyadu minal laban. Air yang ada di telaga tersebut itu lebih putih dibandingkan susu. Ya. Lebih putih dari susu. Ya. Bagaimanapun kita membayangkan tidak akan sama.
masih jauh lebih indah, masih jauh lebih baik. Ya. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian ahli tafsir bahwa apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW tentang nama-nama sesuatu yang ada di surga, ya, terus kemudian namanya sama dengan yang ada di dunia ini, itu hanya sekedar sama namanya saja, tapi hakikatnya sangat jauh berbeda. Hakikatnya sangat jauh berbeda. Ya. Di sini digambarkan airnya itu lebih putih dibandingkan susu. Ya. Kemudian warihuhu atyabu minal miski. Ya. Kemudian bau dari air telaga tersebut itu lebih harum dibandingkan minyak wangi, minyak misik. Ya. Kizanuhu ka'adadi an-nujum fis sama, ya, sama dengan tadi gayungnya atau bejana-bejananya itu seperti jumlah bintang yang ada di langit, ya. Man syariba minha fala yadma abadan. Siapapun yang meminum dari telaga itu, maka dia tidak akan merasa kehausan setelahnya selama-lamanya. Ya. Cukup minum sekali itu, kemudian dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Dan hal itu terjadi setelah hisab, setelah mereka melalui hisab, mizan dan yang lainnya. Kemudian mereka setelah melalui proses yang menegangkan itu, kemudian mereka mendatangi haud atau telaga Nabi SAW. Baik. Intinya ini merupakan dalil bahwa yang dimaksud dengan Al-Kautsar itu adalah telaga Nabi SAW. Telaga Nabi SAW. Ini dua pendapat yang kata Imam Al-Qurtubi yang paling kuat tentang tafsir makna dari Al-Kautsar itu sendiri. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menggabungkan antara dua makna ini. Apa kata beliau? Beliau mengatakan wa yutlaqu 'alal haudi kautsar likaunihi yumaddu minhu. Haud telaga Nabi SAW itu dinamakan Al-Kautsar karena air yang ada di dalam telaga Al-Kautsar itu, airnya itu berasal dari Al-Kautsar, sungai yang ada di surga. Air yang ada di telaga Al-Kautsar yang berada di padang mahsyar itu, airnya itu berasal dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga. Ya. Sungai Al-Kautsar yang ada di surga mengalir sampai ke telaga Nabi SAW. Sehingga ya namanya Al-Kautsar karena sama satu. Kalau Al-Kautsar yang ada di dalam surga itu sungainya, ya, kemudian ngalir kemudian sampai di padang mahsyar, dan itu adalah telaga Nabi SAW. Sehingga boleh dinamakan dengan Al-Kautsar juga. Telaga ini namanya Al-Kautsar karena memang airnya itu berasal dari sungai di surga yang bernama Al-Kautsar. Ya, sehingga dua-duanya betul. Ya, dua-duanya betul dinamakan dengan Al-Kautsar. Sungai yang ada di surga itu namanya Al-Kautsar, dan telaga Rasulullah SAW itu pun juga boleh dinamakan Al-Kautsar karena memang sumber airnya dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang mana Al-Kautsar. Kemudian yang berikutnya, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah wahai Muhammad kepada Rabbmu. Ai syukran lillahi ala mannihi wa fadlihi wa azimi ataihi. Salatlah untuk Rabbmu dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah SWT atas karunia dan keutamaan yang telah diberikan Allah dan atas besarnya pemberian Allah tersebut. Ya, bersyukurlah kepada Allah dengan menjalankan salat, memurnikan salat li rabbika, ikhlas hanya untuk Allah Ta'ala semata. Wanhar, ya, dhabihataka,
li rabbika mukhlishan dinaka lillah, dan juga sembelihlah sembelihanmu untuk Rabbmu, ikhlas, mengikhlaskan agamamu, mengikhlaskan sembelihanmu, salatmu, ketaatanmu, semuanya itu untuk Allah semata. Kalau salat jangan riya, jangan menginginkan pujian orang lain, jangan karena dilihat oleh orang lain. Khusyuknya karena dilihat oleh orang lain, pura-pura khusyuk. Maka salatlah dengan mengikhlaskan salat tersebut hanya untuk Allah saja. Dan juga sembelihan peruntukkan untuk Allah saja, jangan diperuntukkan kepada gunung, jangan diperuntukkan kepada pohon, jangan menyembelih sesuatu untuk laut misalnya, menyembelih sesuatu untuk batu, atau menyembelih sesuatu untuk yang lainnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat sembelihan tertentu, entah itu ayam hitam atau kambing atau yang lainnya, ya, yang itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu termasuk kesyirikan yang besar. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Laknat Allah. Artinya Allah tidak akan memberikan rahmatnya kepada dia. Ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku dan matiku semuanya untuk Rabb, untuk Allah Rabb semesta alam, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jadi bukan hanya salat, bukan hanya sembelihan saja, bahkan hidup dan matiku semuanya untuk Allah. Dan itu selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu mengikhlaskan ibadah untukku. Ayyuwahidun, agar mereka itu mentauhidkan aku, agar mereka itu mengikhlaskan ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menciptakan kita, menciptakan jin dan manusia itu, hikmah terbesarnya ya adalah agar kita itu beribadah kepada Allah. Seluruh hidup kita itu kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Karena Allah yang menciptakan kita dan yang memberikan segala-galanya kepada kita. Kemudian ayat yang setelahnya, inna syani'aka aduwaka wa mubghidaka huwal abtar. Sungguhnya orang yang memusuhimu, orang yang membencimu wahai Muhammad, huwal abtar, dialah yang terputus. Al-aqta min kulli khair, yaitu terputus dari semua kebaikan. Wal aqta aidan minadzikril hasan, dan dia juga akan terputus dari disebut kebaikannya. Fala yudhkaru illa bisyarri wassu, sehingga dia tidak disebut setelah dia meninggal dunia, setelah dia mati, namanya tidak disebut kecuali yang jelek-jelek karena perbuatan buruknya, tidak disebut karena perbuatan baiknya. Meskipun mungkin ada saja perbuatan baiknya, tapi itu tidak disebut. Yang disebut adalah perbuatan-perbuatan buruknya. Ya, itu adalah orang-orang yang memusuhimu, orang-orang yang membencimu wahai Muhammad. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya, tafsir ringkas dari surat Al-Kautsar yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan siang hari ini ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 3 kurang 5 ya, sepertinya sudah memasuki waktu asar ya. Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi makna umum dari Al-Kautsar
meskipun ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi hal tersebut juga berlaku untuk umat beliau, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat besar, diantaranya adalah sungai di surga dan juga telaga Al-Kautsar. Maka beribadahlah kepada Allah saja, jangan berbuat kesyirikan, dan itu bukan hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad, akan tetapi juga kepada kita semuanya umatnya, agar kita bertauhid kepada Allah, terus mempelajari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal apa itu syirik, sehingga kita bisa menjauhinya. Tidak mungkin seorang bisa mengenal tauhid kalau dia tidak kenal syirik, ya. Maka syirik itu yang harus dijauhi agar dia bisa benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian yang sedikit ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.